Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah sempat bahas benda-benda yang ada di kamar, terus kemudian benda-benda untuk keperluan makan ya, atau eating utensils. Kemudian di video kali ini kita geser dulu ke kamar mandi dan kita bahas benda-benda yang ada di sana. So please get ready, silahkan dicatat kalau merasa perlu dicatat, atau langsung saja bentuk kalimatnya nanti ya setelah mendengar vocab saya. Kita mulai dari kata yang pertama. Kata yang pertama adalah bucket. Nah, bucket ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ember. Ya. So he fills the bucket with water to wash her clothes, misalnya kan. Dia mengisi embernya dengan air untuk mencuci bajunya. Ini contoh saja, silakan buat contoh sendiri. Kemudian kata yang kedua itu kita punya kawan dari ember. Biasanya kawan dari ember ini adalah gayung. Nah, gayung kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan dipper. Dipper artinya gayung. Nah, untuk kata yang ketiga kita lanjut dengan keset. Keset kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan mat, ya. Mat. Jadi kalau mau bilang keset kamar mandi, kita cukup bilang bathroom mat. Keset kamar mandi. Nah, kita lanjut dengan sabun. Sabun ya kayaknya udah tahu lah ya, artinya dalam bahasa Inggris itu soap, ya, soap. Artinya sabun kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin tidak terlalu sesuai dengan kondisi di asrama, tapi kalau misalnya kamu berasal dari kampung di mana akses terhadap air bersih itu susah, orang-orang biasanya dari tempat-tempat seperti ini menyimpan air mereka di jerigen besar kan. Nah, jerigen besar ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan water jug. Water jug. Selanjutnya kita lanjut dengan sumur. Nah, ini sih bukan urusan kalian lagi ya, tapi kalian tetap harus tahu. Sumur kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan well. Ya. Well, sumur artinya. Kita lanjut dengan handuk. Handuk itu apa ya? Handuk kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan towel. Towel. Nah, dalam bahasa Inggris towel ini macam-macam lagi nih jenisnya. Ada yang hand towel, ada yang face towel, ada yang body towel, macam-macam. Tapi secara umum towel itu artinya handuk. Kayaknya itu saja yang perlu kalian tahu. Bahwa nanti kalian punya handuk yang terpisah untuk tangan, muka, dan lain-lain, ya silakan disesuaikan saja. Kita lanjut dengan baskom, tempat apa ya? Kalau orang-orang barat tuh tempat untuk sebenarnya merendam muka gitu ya. Nah, udah tau lah ya kira-kira bentuknya. Coba dibayangin aja. Pokoknya baskom yang saya bicarakan ini adalah baskom untuk merendam muka lah atau merendam kaki. Nah, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan basin. Artinya baskom. Ya, terjemahan bahasa Indonesia ya baskom, tapi kalau di Mandailing saya tahu ini disebut dengan ayan. Ayan ya. Tapi tempat lain saya kurang paham, jadi tapi you get the point, artinya ini adalah tempat yang beda ya, bukan kayak ember ya. Ember kan dia tinggi ke atas, tapi ini lebar ke samping dan dia bentuknya bulat. Nah, itu kita sebut dengan basin kalau dalam bahasa Inggris. Nah, siapa di sini yang sering pakai siwak? Siwak kalau dalam bahasa Indonesia itu kan nggak ada terjemahannya ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan toothstick. Nah, yang terakhir ini, kain yang kita pakai untuk mandi itu apa namanya, Miss? Kalau dalam bahasa Inggris, itu kita sebut dengan bath cloth, ya, bath cloth, artinya pakaian mandi sebenarnya. Oke, itu 10 kata. Seperti biasa kamu tahu drillnya bagaimana, silakan ini dibuatkan ke dalam kalimat masing-masing, dan sampai jumpa di kolom komentar dan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.